Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zainatul Misriani, NIM 2018307778. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Boiler Room 2000. Saya mereview film ini karena berkaitan dengan mata kuliah saya, manajemen investasi. Film ini menggambarkan bagaimana seseorang berinvestasi. Baik, langsung saja. Boiler Room merupakan film yang mengisahkan hidup Seth, mahasiswa dropout yang menjalankan bisnis judi ilegal di apartemennya. Karena tak nyaman dengan sikap ayahnya yang suka mengatur, dia memutuskan untuk hidup mandiri dan tertarik untuk bekerja magang di sebuah perusahaan pialang saham milik seorang kenalannya yang bernama Greg. Selama magang di broker itu, Seth terpacu pada sebuah figur yang bernama Jay. Sukses membuat broker tersebut kaya namun dengan cara yang agresif dan menempatkan uang di atas segala-galanya. Seth semakin terobsesi dengan karirnya lantaran hubungan dengan ayahnya semakin memburuk, ditambah ingin mendapatkan perhatian dari Abby, wanita yang dicintainya. Moral Seth dalam meraih kesuksesan semakin dipertaruhkan, sampai pada saat Seth menyadari bahwa saham yang dijual merupakan saham bodong. Pada hari pertama bekerja, sebuah pemandangan menarik dilihatnya, yaitu mobil-mobil mewah seperti Ferrari berjejeran di tempat parkir perusahaan tersebut. Hal tersebut semakin membuat Seth yakin untuk bekerja sebagai makelar. Sebelum bekerja, Jim Yong memberikan sebuah pidato motivasi kepada semua pekerja baru. Jim yang merupakan seorang milioner mempunyai banyak mobil mewah. Dengan bekerja secara sungguh-sungguh sebagai makelar bisa kaya dalam waktu singkat, dan menjanjikan para pekerja mereka juga akan bisa kaya dalam waktu singkat. Pada hari pertamanya bekerja, ia masih menjadi trainer, mendapatkan nasihat dari mentornya untuk menjadi siapa saja saat sedang melakukan penjualan lewat telepon. Seth merupakan anak muda yang gigih dan tekun. Dalam waktu singkat, dia berhasil menutup penjualan dengan banyak hingga mendapat banyak respek dari atasannya dan mulai dekat dengan para maker lainnya. Hingga pada suatu hari, Seth mencurigai ada yang aneh dari perusahaan tersebut. Setelah menyelidikinya, akhirnya dia mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan penipu. Seth yang sudah mengetahui hal tersebut tetap masih bekerja sampai akhirnya mengalami beberapa peristiwa yang membuatnya kebingungan antara harus tetap bekerja atau berhenti. Pada saat dia menjadi pialang, perusahaan bermasalah. Seth disuruh menjual saham-saham perusahaan jelek, tapi Seth tidak tahu apa-apa tentang itu. Nasabah yang dihubungi bukan orang-orang yang secara finansial berkecukupan. Akhirnya perusahaan ini diselidiki. Seth disuruh jadi mata-mata di perusahaannya. Dan ancaman ayahnya yang seorang hakim, Seth mau menjadi mata-mata, merasa tanggung jawab dengan nasabahnya dengan cara mengatur strategi agar nasabahnya dapat untung. Setelah kemarin sahamnya merugi, lalu Seth kabur dari perusahaan itu. Boiler Room merupakan film yang paling dekat dengan realita yang ada pada dunia investasi seperti mata kuliah yang saya pelajari di semester 5 ini. Di sini bagi mahasiswa yang ingin tahu kelicikan, penipuan, dan kekerasan di dunia investasi, maka film ini cocok untuk ditonton. Bercerita tentang mahasiswa yang putus sekolah, lalu kemudian mereka bekerja di sebuah pialang saham dan berhasil hingga sukses. Sayangnya mereka tidak bijak sehingga membawa kesengsaraan dan kebangkrutan. Boiler Room menceritakan bagaimana sebuah firma saham membuat orang-orangnya menjadi jutawan dengan memanipulasi saham. Di sini kamu juga diajarkan bagaimana memulai investasi dari awal dan dampak ketika kamu tidak bijak pada diri kamu sendiri. Hal yang menarik dalam film ini adalah dari film ini kita mendapat pelajaran tentang strategi penjualan
dan mengetahui secara jelas apa yang harus dikatakan kepada seorang yang menawarkan peluang investasi besar. Tindakan-tindakan yang terjadi dalam dunia investasi digambarkan dengan sangat jelas di film ini, mulai dari kelicikan, penipuan, hingga kekerasan yang terjadi di dunia nyata. Di film ini menceritakan tentang opsi-opsi, di mana opsi saham itu adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau call option dan menjual atau put option kepada pihak lain atas sejumlah saham pada harga dan waktu tertentu. Dan seperti kita ketahui, opsi saham adalah hak memperjualbelikan sejumlah saham, tetapi dalam film ini saham yang diinvestasikan adalah saham bodong. Adapun yang dimaksud dengan saham bodong adalah investasi di mana kamu akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang menyuruh kamu melakukan hal tersebut akan membawa kabur uang kamu. Contohnya perjudian dalam film ini adalah contoh investasi yang tidak pernah ada tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi atau besar.